dimanapun berada. Saya sekarang sudah ada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Kali ini saya sudah ditemani oleh JM Pelindo Tanjung Mas sekaligus BM Pelindo Multi Terminal, Kapten Joko. Selamat pagi, Pep. Selamat pagi Bang Ridwan, salam sehat selalu dan sukses selalu. Amin, amin. Iya. Pep, jadi gini, Tanjung Mas ini kan sudah menjadi ikonnya Jawa Tengah. Iya. Nah, bukan hanya terminal penumpang untuk kruis, tapi kegiatan di peti kemas, non peti kemas ini juga cukup besar. Bahkan tahun ini di peti kemas itu sudah mencapai 1 juta diri. Iya. Ini sangat menarik bagi investor untuk datang, apalagi lingkungan industri itu juga banyak yang kemudian berpindah ke Jawa Tengah. Ada di Kendal, di Batang, kawasan industri baru. Tentu Tanjung Mas itu pasti menjadi satu-satunya untuk kegiatan mereka. Barangkali Kep Joko bisa cerita. Iya. Jadi Tanjung Mas ini ke depan itu sebenarnya mau diapain? Iya. Ya, terima kasih Bang Ridwan. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kehadiran Ocean Week di Tanjung Mas Semarang. Jelas bahwasanya Tanjung Mas merupakan suatu pelabuhan yang luar biasa. Kelihatan di throughput tahun lalu sudah mencapai kurang lebih 15% untuk peti kemas. Begitu juga GC di angka kurang lebih 5%. Tentunya saya sebagai GM sekaligus Brand Manager di non peti kemas, tentunya semangat kami continuous improvement untuk menjadikan pelabuhan Tanjung Mas menjadi pelabuhan yang memiliki servis pelayanan yang membuat satisfied atau customer menjadi puas terkait pelayanan kami. Tahun lalu mungkin kita lihat bahwasanya Tanjung Mas mungkin kita lihat di story selalu ada rope. Tentunya saat ini kami yakinkan tidak ada lagi rope dan rope lagi yang menjadikan pelabuhan terganggu operasional kegiatannya. Kami pastikan kami memiliki 54 pompa, begitu juga cadangan 7 pompa untuk menjadikan ready to use, tidak ada flooding lagi di area berjalan kami. Tentunya ini yang terpenting. Kembali lagi, Tanjung Mas adalah pintu gerbang ekonomi untuk Semarang itu sendiri, Solo dan berikutnya Yogyakarta. Peran kami di sini menyampaikan bahwasanya fasilitas kami harus ready untuk menerima kedatangan kapal, untuk kegiatan bongkar dan muat tentunya kita harus ready. Tentunya service excellent adalah semangat kami untuk menjadikan tim kami melaksanakan pelayanannya dengan baik tentunya. Ini. Saya sempat melihat bahwa ada semacam sekarang itu pembangunan berbagai fasilitas. Betul. Salah satunya ada dermaga. Betul. Terjadi peninggian. Betul. Barangkali itu untuk antisipasi rob. Iya. Nah, kapan itu dan berapa panjang dermaga itu dibangun? Ya, kita ada dermaga yang saat ini dibangun dan sudah selesai. Kebetulan kehadiran abang kita, Bang Ridwan di sini menyampaikan bahwasanya dermaga kita Samudra 1 sudah selesai peninggian. Artinya apa? Dalam hal ini pelayanan khususnya peti kemas sudah tidak ada isu lagi terkait dengan penyandaran. Dermaganya yang rendah, mungkin airnya naik, sudah tidak ada lagi karena sudah selesai dilaksanakan. Ini tentunya menjadi prioritas kami untuk memperhatikan terkait dengan fasilitas harus continuous di improvement karena memang di Tanjung Mas khususnya ini kan memiliki soil sink atau turunan tanah itu di angka kurang lebih 8 sampai dengan mungkin 10 cm setiap tahun. Tentunya peran kami sebagai general manager sekaligus sebagai branch manager di sini menjaga memastikan band wall itu terjaga baik. Sehingga saat hujan deras, air pasang tinggi tidak menjadikan dermaga kita itu flood atau air menjadi naik.
kami yakinkan sudah tidak ada lagi di terminal di Pelabuhan Tanjung Mas tercinta ini. Mungkin begitu. Jadi potensinya sangat besar ya, baik untuk barang maupun penumpang. Yes, yes. Kalau kita lihat di peti kemas sendiri tahun lalu sampai kurang lebih 15% kenaikan throughput peti kemas. Begitu juga DC sampai dengan 5%. Menunjukkan artinya apa? Raw material yang datang di sini. Contoh, ekspor peti kemas utamanya adalah furniture. Kalau kita lihat raw material log yang sandar di kita kurang lebih di sebulannya sampai dengan 10 tongkang. Itu menunjukkan suatu apa ya pertumbuhan yang luar biasa. Begitu juga di samping itu ada pasir kuarsa yang saat ini sementara dilakukan di KITB. Akan tetapi di musim tertentu karena belum ada breakwater, kita sandarkan di sini, kita lakukan bongkar di sini juga. Ini menunjukkan bahwasanya raw material yang bongkar di sini, begitu juga selanjutnya dilakukan produksi di pabrik dan kembali lagi diekspor kembali di sini, semua berjalan dengan lancar. Ini kunci utama dari raw sampai menjadi barang jadi ekspor, semua running well, begitu. Ya. Jadi kembali kita kan sekarang karena beberapa industri mulai tumbuh di betul sekali sekitar Semarang. Ada Batang, yes, ada Kendal, Jogja maupun di sekitarnya Jepara. Nah, kita kemarin sempat melihat pelabuhan di Batam. Mereka juga potensi industrinya cukup besar. Betul. Saya dapat info bahwa ada beberapa industri sudah bekerja sama dengan Pelindo Multiterminal. Nah, ini bagaimana nih ke depannya? Itu adalah potensi yang luar biasa. Kami sebagai branch manager di non-peti kemas tentunya. Kegiatan di KITB Batang, contoh pelayanan KCC Glass, raw material pasir kuarsa, sudah rutin sandar di sana dan kami yang melaksanakan kegiatan bongkar. Begitu juga dengan keramik Indonesia, clay juga sandar di sana. Tentunya bagi pabrik, tentunya logistik cost menjadi murah karena disandarkan di sana. Dan tentunya itu menjadi bagian dari kami, GM Tanjung Mas, yang melakukan kegiatan di sana, karena menjadi area kita di sana. Kembali lagi harus kita jaga dengan baik, service excellent harus menjadi priority kami. Begitu, Pak Ridwan. Kita kan ada di ruangan ya. Planning control. Jadi semua aktivitas di Tanjung Mas ini bisa dimonitor dari sini. Yes, even saya sendiri bisa monitor di rumah kami. Artinya planning dan controlling di sini ada 24 hours kegiatannya. Dan teman-teman kita yang di sini adalah standby, bukan standby, melakukan kegiatan secara shift. Jadi kontrol, monitoring, dan planning ada di sini. Mulai dari kapal, kegiatan, dan kegiatan daily sebagai evaluasi pun dikontrol dari sini juga, Pak Ridwan. Harapan kedepan Tanjung Mas ini gimana, Bro? Tanjung Mas memiliki potensi yang luar biasa. Contoh di Semarang saja memiliki populasi kurang lebih 1,7 juta. Hanya Semarang ya Pak Ridwan. Belum Solo, belum Yogyakarta. Artinya pintu gerbang ekonomi ya Pelabuhan Tanjung Mas ini. Tentunya pengembangan di Tanjung Mas memiliki potensi yang luar biasa. Begitu juga expand sampai dengan KITB. Tentunya ini menjadi hal penting. Kami sebagai GM sendiri di sini menjadikan utilitas alat kita dalam kondisi ya harapan kami naik terus dan kita bisa expand menambah lagi fasiliti kita untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu, Pak. Baik, terima kasih sekali, Pak Joko. Pemirsa, demikian bincang singkat saya dengan Pak Joko, General Manager Pelindo Tanjung Mas. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Sukses selalu.